Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas TL2A, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran kabel tegangan tinggi atau SKTT dan saluran kabel laut atau SKLT. Di sini terdapat skematik diagram SKTT, bisa dilihat terlebih dahulu. Dan terdapat juga konstruksi jenis kabel. Ada kabel tenaga jenis XLPE atau konstruksi kabel XLPE dan kabel laut atau konstruksi kabel XKLT. Berdasarkan letaknya, kabel tegangan tinggi dibedakan menjadi kabel tanah tegangan tinggi dan kabel laut tegangan tinggi. Pemeliharaan dapat dilakukan dalam keadaan beroperasi maupun dalam keadaan padam, tergantung kebutuhan dan kondisi sistem. Berdasarkan material dielektriknya, kabel tegangan tinggi dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kabel minyak dan kabel kering atau XLPE. Bagian pertama, subsistem penyaluran arus atau current carrying. Fungsi dari subsistem penyaluran arus adalah sebagai media penyalur arus dalam sistem kabel tenaga. Komponen yang mendukung subsistem ini adalah 1. Konduktor. Konduktor merupakan media di mana arus mengalir. Konduktor yang digunakan yaitu tembaga atau aluminium. Logam tersebut dipilih dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu arus beban dan keekonomisan. Yang kedua, terminasi. Komponen terminasi merupakan sambungan kabel menuju peralatan lain, seperti gis, kabel heat. Terminasi atau sealing end dilengkapi dengan seal yang tertutup rapat dan terpisah secara fisik antara ujung konduktor dan selubung logam atau sheet. Yang ketiga, sambungan. Join digunakan untuk menyambung dua buah ujung kabel. Berdasarkan kondisi hubung isolasi minyak pada kedua ujung, jointing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sambungan lurus atau straight join. Yang kedua, sambungan henti atau stop join. Bagian kedua, bahan isolasi digunakan untuk memisahkan bagian-bagian bertegangan, maka sifat kelistrikan dari bahan tersebut memegang peranan yang sangat penting. Di samping sifat mekanis, sifat terminal, ketahanan, terdapat bahan kimia serta sifat-sifat lainnya juga perlu diperhatikan dari bahan isolasi tersebut. Pada instalasi saluran kabel tegangan tinggi dikenal dua jenis bahan isolasi, yaitu isolasi padat dan isolasi cair. Isolasi padat terdiri dari beberapa komponen, yaitu kertas, basing atau keramik atau komposit, heat shrink, kompon, dan minyak isolasi kabel. Ketiga, pelindung mekanik atau outer case. Yang pertama, lead sheet. Suatu selubung logam dari timah atau aluminium dipasang sesudah isolasi. Fungsi selubung aluminium adalah untuk menaikkan flexibility, di mana ketebalan selubung aluminium tergantung pada diameter dan variasi tekanan operasi, yaitu dengan range 1,5 mm sampai dengan 5,5 mm. Yang kedua, bedding. Pelindung ini berfungsi mencegah masuknya air ke dalam permukaan lead sheet agar terhindar dari korosif. Material bedding ini umumnya terbuat dari karet atau tape yang elastis. Yang ketiga, armor rod. Armor rod suatu penguat untuk menahan ekspansi tekanan termis dari luar ataupun dalam. Yang keempat, black PE atau polyethylene dan inner sheet. Yang kelima, flank sealing end atau untuk ventilasi, berfungsi untuk melakukan pernapasan atau pembuangan udara yang terjebak di dalam top sealing end setelah dilakukan pengisian minyak isolasi. Yang keenam, mechanical struktur pada sealing end, merupakan struktur dudukan atau penyangga sealing end yang terbuat dari galvanized steel. Yang ketujuh, outer case,
penampung kompon pada sambungan untuk melindungi komponen join. Yang ke-8 join box. Yang ke-9 kabel duct sebagai media saluran kabel tanah berbentuk terowongan yang melintasi jalan raya, rel kereta, ataupun melalui sungai kecil. Yang ke-10 jembatan kabel berfungsi untuk sarana penopang kabel yang melintasi sungai atau jembatan. Bagian keempat, subsistem pelindung elektrik. Kabel mengalami stres elektrik yang ditimbulkan oleh tegangan induksi konduktor ke komponen logam pada kabel. Tegangan induksi ini dapat menimbulkan arus induksi yang menyebabkan panas, baik pemanasan lokal maupun rugi panas dalam proses transfer daya. Komponen-komponen yang termasuk pelindung elektrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektrostatic screen. Elektrostatic screen dipasang pada konduktor dan isolator kabel dan isolasi kabel minyak tegangan tinggi. Screen ini berguna untuk mendistribusikan stres elektrik pada kabel secara radial. Hal ini untuk menghindari timbulnya stres secara longitudinal dan terkonsentrasi pada permukaan yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi. Yang kedua, sistem pentanahan. Sistem pentanahan memiliki fungsi untuk menghilangkan arus selubung logam yang diakibatkan oleh induksi pada konduktor yang dapat menimbulkan rugi panas. Yang ketiga, kabel koaksial berfungsi sebagai minor section yang terangkai menjadi major section. Diperlukan kabel penghubung yang didesain khusus. Kabel penghubung ini harus mempunyai impedansi serendah mungkin. Yang kelima, subsistem pendingin. Terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Minyak. Selain sebagai komponen dielektrik, minyak juga memiliki fungsi dalam mentransfer panas yang timbul dalam proses aliran daya. Yang kedua, kanal minyak atau oil duct. Pada kabel minyak dilengkapi dengan kanal minyak atau oil duct yang terbuat dari steel strip spiral bulat terbuka yang menggunakan kawat konduktor strand. Yang ketiga, tangki minyak. Untuk mengantisipasi pemuaian minyak akibat panas, maka dibutuhkan ruang untuk fleksibilitas perubahan volume minyak, maka dibutuhkan tangki minyak. Pipa minyak. Fungsi sebagai sarana penghubung minyak dari sealing end dan stop joint menuju tangki minyak sebagai pengaman terjadinya perubahan tekanan atau volume minyak yang disebabkan oleh temperatur minyak kabel. Yang keenam, subsistem pengaman kabel sub. Sistem pengaman kabel terdiri dari rangkaian proteksi yang digabung dengan alat penunjuk tekanan minyak kabel. Selain itu juga dilindungi dengan arrester yang mengamankan dari tegangan surja. Terdapat beberapa komponen, yaitu manometer, pilot kabel, SVL atau arrester system, dan tank camber. Yang ketujuh, subsistem sarana pendukung. Subsistem sarana pendukung merupakan subsistem yang terdiri dari aksesoris dan sarana ketiga yang mendukung sistem kabel tenaga. Terdapat beberapa bagian, yaitu pagar, patok dan rambu, dan juga rumah tangki. Komponen dan fungsi sistem SKTT dan SKLT kabel XLPE. Pada kabel tenaga tipe XLPE, secara umum memiliki subsistem dan komponen yang sama dengan kabel minyak, hanya berbeda pada material dielektrik atau isolasi di mana digunakan XLPE. Pada saat ini, kabel tenaga banyak digunakan pada kota metropolitan karena kabel tenaga berada di bawah tanah sehingga tidak mengganggu keindahan tata kota. Di samping itu, kabel tanah mempunyai kekuatan dielektrik yang baik serta mudah untuk penginstalasian, pemeriksaan, dan pemeliharaannya. Karakteristik thermal XLPE.
Kabel XLPE adalah material yang tahan panas. XLPE tidak dapat meleleh seperti polietilen, tetapi terurai dan membentuk karbon jika terbuka pada waktu yang lama di atas suhu 300 derajat Celcius. Suhu konduktor yang diizinkan pada waktu terjadi hubung singkat selama 1 detik adalah 250 derajat Celcius. Pada beban kontinu, suhunya 90 derajat Celcius. Karakteristik elektris XLPE. XLPE seperti PE mempunyai disipasi faktor yang sangat kecil dan hanya tergantung pada suhu faktor disipasi atau tan delta dan konstanta dielektrik. Yang ketiga, karakteristik mekanis XLPE. Polietilen mempunyai sifat mekanik yang baik. Hal ini menarik karena pada suhu normal PE dapat menahan lokal stres lebih baik dari PVC. Dalam hal ini, XLPE mempunyai keuntungan yang sama seperti PE dan pada tingkat tertentu, misalnya isolasi XLPE juga tahan terhadap abrasi yang lebih baik daripada polietilen. Yang keempat, karakteristik kimia XLPE. Tahanan cross-linking dari molekul XLPE lebih baik daripada PE. Dari aspek lingkungan PVC maupun kabel minyak mempunyai kerugian yang jelas. Jika kabel PVC terbakar akan memberikan gas-gas yang korosi dan kabel minyak jika bocor akan merusak suplai air. Penggunaan XLPE pada kabel tegangan rendah dapat dibuat tahan terhadap rambatan api dan kompon tidak menghasilkan halogen. Pedoman pemeliharaan SKTT dan SKLT. Kegiatan pemeliharaan ditunjukkan untuk menjaga agar kondisi peralatan dapat terjaga dengan baik dan tetap handal. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemeliharaan dapat dilihat dari 1. Peningkatan reliability, availability, dan efficiency SKTT dan SKLT. Yang kedua, perpanjangan umur SKTT dan SKLT. Yang ketiga, perpanjangan interval overhaul atau pemeliharaan besar pada SKTT dan SKLT 4. Pengurangan risiko terjadinya kegagalan atau kerusakan pada SKTT dan SKLT. Yang kelima, peningkatan safety. Yang keenam, pengurangan lama waktu padam. Yang ketujuh, waktu pemulihan yang efektif. Yang kedelapan, biaya pemeliharaan yang efisien atau ekonomis. Adapun jenis-jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan meliputi 1. Pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai umur teknisnya. Melalui inspeksi secara periodik dan pengujian fungsi atau melakukan pengujian dan pengukuran untuk mendiagnosa kondisi peralatan. Yang kedua, pemeliharaan rutin atau routine maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan secara periodik atau berkala dengan melakukan inspeksi dan pengujian fungsi untuk mendeteksi adanya potensi kelainan atau kegagalan pada peralatan dan mempertahankan unjuk kerjanya. Evaluasi hasil pemeliharaan SKTT dan SKLT. Yang pertama, metode evaluasi hasil pemeliharaan SKTT dan SKLT. Yang pertama, evaluasi level 1 merupakan tahap awal metode evaluasi hasil pemeliharaan SKTT dan SKLT yang menghasilkan kondisi awal SKTT dan SKLT atau early warning dan rekomendasi pelaksanaan inspeksi lanjut dan pemeliharaan. Yang kedua, evaluasi level 2. Tahapan ini menghasilkan penilaian prediksi kondisi umur SKTT dan SKLT atau life prediction.
dan rekomendasi pelaksanaan inspeksi lanjut dan pemeliharaan. Yang ketiga, evaluasi level 3. Tahapan ini menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang berupa program perpanjangan umur SKTT dan SKLT dan rencana pengembangan aset atau life extension program dan aset development plan seperti retrofit, refurbish, replacement, ataupun reinvestment. Rekomendasi hasil pemeliharaan XKTT dan SKLT. Rekomendasi hasil pemeliharaan rutin adalah tindak lanjut dari hasil pemeliharaan rutin harian, mingguan, 3 bulanan, tahunan, dan 2 tahunan, atau ground patrol dan petugas pemeliharaan sebagai tindakan pencegahan terjadinya kelainan atau unjuk kerja rendah pada peralatan saat menjalankan fungsinya atau kerusakan. Rekomendasi hasil pemeliharaan rutin berpedoman kepada pengalaman serta observasi atau pengamatan operasi di lapangan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.